Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Saya, anak Tuhan, selalu ceria. Iya, gimana kabarnya adik-adik di rumah? Tentunya baik ya, selalu jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Sebelum kita memulai ibadah kita akan berdoa terlebih dahulu yang akan dibawakan oleh Kak Alen. Adik-adik yang di rumah semuanya sikap berdoa, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa buat hari ini Kau masih berikan kami kesehatan, Kau masih berikan kami kesempatan untuk beribadah bersama. Bapa yang baik, berkatilah hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Minggu hari ini adalah minggu ke-13 setelah Trinitatis dengan tema Anak Tuhan selalu menjadi berkat. Ya, biar lebih semangat lagi, kita akan memulai ibadah ini dengan menyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Adik-adik yang di rumah semuanya bangkit berdiri. Selanjutnya kita akan mendengarkan fotum yang akan dibawakan oleh Amang Sintua. Adik-adik bangkit berdiri, siapkan hati dan pikirannya, dan ambil sikap berdoa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Selanjutnya, kita akan mendengarkan hukum Taurat yang ke-9 dan artinya yang dibawakan oleh Amang Sintua. Marilah kita sama-sama mengucapkan hukum Taurat Tuhan dari hukum Taurat yang ke-9 beserta artinya. Titah ke-9. Jangan engkau berdusta. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mendustai, mengkhianati, menfitnah, maupun bersaksi palsu, serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita berdoa untuk meminta kekuatan kepada Tuhan
Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, tahu nggak siapa yang menciptakan kita? Benar, Tuhan menciptakan kita dari mata, mulut, tangan, dan kaki. Itu untuk apa? Untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Jadi mari kita memuji dan memuliakan Tuhan dengan nyanyi lagu Tanganku Kerja Buat Tuhan. Oke, adik-adik yang di rumah udah bisa menyiapkan Alkitabnya ya, karena kita selanjutnya akan membacakan epistel yang akan dibawakan oleh Amang Sintua. Kita dengarkan epistel kita pada minggu ini yang diambil dari Kidung Agung 2 ayat 13. Pohon ara mulai berbuah dan bunga pohon anggur semerbak baunya. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Demikian firman Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Oke, khotbah kali ini tahu nggak siapa yang bawain? Ada 2 inang sekolah minggu yang akan bawa khotbah. Siapa ya kira-kira kalian? Siapa ya? Iya, yang bawakan khotbah kita hari ini adalah Inang Sela dan Inang Citra. Jadi adik-adik di rumah persiapkan Alkitabnya, panggil papa mamanya biar ikut sama-sama mendengarkan firman Tuhan ya. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai. Kak Ingrid suaranya bagus ya adik-adik, tapi lebih bagus kalau diam. Iya loh Kak Ingrid, ya ampun. Apalagi gayanya tadi, kasihnya, ya ampun. Ya ampun Kak Ingrid, bagus banget suaranya, bagus banget. Inang Citra, kita nggak boleh gitu loh, iya kan? Tapi kan Kak Sela kan bener kan, suaranya bagus, tapi lebih bagus kalau diam. Gak gitu Inang. Oh ya. Iya, mau suara kita itu false atau mungkin suara kita itu bagus, yang bernyanyi itu dari hati. Apalagi kalau yang kita nyanyikan itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Oh iya ya Kak ya. Iya. Tapi saya belum terima Kak. Iya, karena anak Tuhan itu Kak harus membawa berkat. Seperti yang akan nanti kakak ceritakan untuk adik-adik sekolah minggu kita di rumah. Oh iya, Kak Sela mau cerita? Iya, Oh oke. Ina mau cerita. Kak Sela cerita dulu deh ya. Oke. Oke. Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita sekolah minggu yang terambil dari firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau berdoa dulu. Adik-adik sudah siap ya untuk mendengarkan firman Tuhan? Ya kan Ina? Iya, siap. Iya, kita mau berdoa. Kita satukan hati, kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setiamu yang boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami, khususnya di sepanjang minggu ini. Terima kasih juga Tuhan untuk kerinduan yang Tuhan taruhkan di dalam hati adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah ketika mereka boleh mengikuti ibadah secara online. Kami tahu Tuhan bahwa situasi ini tidak menghambat kami untuk boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar lagi kami mau dengar-dengaran akan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong kami adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Biarlah dengan konsentrasi penuh memberikan hati sehingga firman Tuhan yang kami dengarkan itu boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, berkati setiap kakak sekolah minggu yang memberitakan firman Tuhan, biarlah kiranya Tuhan yang boleh ditinggikan dan dipermuliakan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa, amin. Oke, jadi Inang Citra dengarkan cerita Kak Sela ya? Iya Inang. Oke, Kak Sela. Nah adik-adik, kakak punya cerita. Tentunya cerita yang kakak sampaikan ini itu adalah firman Tuhan yang boleh kita baca dari rumah. Nah adik-adik sudah ada Alkitabnya ya. Nah kakak juga bawa Alkitab ya. Adik-adik boleh buka Alkitabnya dari 2 Raja-Raja. Nah kitab 2 Raja-Raja itu dari perjanjian apa ya? Iya benar, perjanjian lama ya Dek. Nah 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Kakak baca ya, adik-adik di rumah boleh mengikutinya ya. 2 Raja-Raja 1, 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai dengan yang ke-5, demikian firman Tuhan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Demikianlah firman Tuhan. Nah, kakak mau ceritakan secara singkatnya. Ada seorang anak perempuan. Nah, anak perempuan ini adik-adik berasal dari bangsa Israel. Tetapi pada saat itu mungkin bisa dibilang anak perempuan itu nasibnya kurang baik kalau kita lihat ya dari cerita ini, tetapi berbeda dari pandangan Tuhan. Nah, kenapa kakak katakan nasibnya kurang baik? Karena anak perempuan itu terpisah dari keluarganya. Sudah terpisah dari keluarganya, tidak tinggal sama bapak mamanya, terus dia jadi pelayan lagi. Pelayan bagi orang Aram, seperti cerita tadi, yaitu si Naaman. Nah, ketika dia menjadi seorang pelayan pada istri Naaman, dia tahu bahwa suaminya, yaitu Naaman, panglima yang sangat kuat dan terkenal, sedang sakit. Sakitnya itu sakit kusta. Tahu adik-adik sakit kusta gimana? Sakit kusta itu sakit kulit.
tetapi bukan sakit kulit seperti biasa. Sakit kulit itu menimbulkan rasa sakit, sehingga biasanya orang yang sakit kusta itu dikucilkan oleh orang-orang yang di sekitarnya. Nah, tahu nggak apa yang dilakukan oleh gadis kecil itu? Gadis kecil itu, seorang pelayan itu, dia langsung datang kepada nyonyanya. Dia katakan, sekiranya tuanku mau sembuh, hendaklah dia bertemu dengan hamba Tuhan di Samaria. Bayangkan adik-adik, dengan beraninya dia menjumpai nyonyanya dan meminta kalau mau sembuh datang saja ke Nabi Tuhan yang ada di Samaria, yaitu Nabi Elisa. Nah, kemudian istrinya itu menyampaikan kepada suaminya si Naaman. Nah, karena si Naaman ini sudah besar sekali keinginannya mau sembuh, dia datang kepada raja dan dia ceritakan. Lalu karena raja itu sangat menyayangi panglimanya yaitu Naaman, raja itu membuat surat perantara sehingga Naaman bisa menjumpai nabi yang ada di Samaria yaitu Nabi Elisa. Nah, kemudian Naaman datang, walaupun tadi sampai ceritanya belum ketemu ya, tetapi kalau kakak teruskan di dalam firman Tuhan selanjutnya, Naaman itu sampai ke Samaria dan dia pikir dia bertemu dengan Elisa. Tetapi apa adik-adik? Elisa meminta pelayannya menjumpai Naaman dan meminta Naaman untuk mandi. Untuk mandi 7 kali di sungai Yordan. Nah, Naaman itu datangnya membawa sesuatu kepada raja yang ada di Samaria. Yaitu apa tadi? 10 perak, kemudian 6 sikal emas, lalu 10 potong kain. Nah, adik-adik, apa yang terjadi? Ketika Naaman bertemu dengan pelayannya Elisa, dia disuruh mandi, lalu apa respon Naaman? Aku ini panglima besar, masa si nabi itu gak mau menjumpaiku? Kok disuruh pula pelayannya datang menjumpaiku dan disuruh aku mandi di sungai Yordan sebanyak 7 kali. Padahal banyak lagi sungai yang lain yang lebih indah, lebih cantik airnya atau lebih jernih. Kenapa enggak ke situ? Nah, lalu Naaman diingatkan kembali oleh prajuritnya. Dia katakan, Tuan, sekiranya yang lebih sulit yang diminta kepada Tuhan supaya Tuhan sembuh, pasti Tuhan lakukan. Nah, kalau mandi saja ke sungai Yordan itu bukan sesuatu yang sulit, kenapa Tuhan tidak lakukan? Padahal dengan Tuhan di situ mandi sebanyak 7 kali atau berendam 7 kali, maka Tuhan menjadi sembuh. Nah, kemudian adik-adik, apa yang terjadi? Naaman akhirnya tunduk atau Naaman melakukan apa yang disampaikan oleh Nabi Elisa. Nah, pendek cerita, akhirnya apa yang difirmankan oleh Nabi Elisa melalui pelayannya terbukti. Tuhan menyembuhkan Naaman melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Elisa. Nah, lalu gadis kecil itu menjadi gadis kesayangan bagi keluarga Naaman dan istrinya. Nah, adik-adik, itulah cerita yang bisa kita dengarkan dari firman Tuhan kita pada hari ini. Nah, bukan tidak mungkin kita adik-adik sekolah minggu yang di rumah bisa menjadi berkat seperti adik kecil itu. Dia melakukan hal yang baik dan dia mau mempertaruhkan dirinya, itulah bukti bahwa dia percaya kepada Tuhan. Nah, itu cerita kakak.
bagaimana adik-adik? Seru ya? Aduh, seru ya Iya, Kakak Kak. Sela. Ternyata anak gadis itu baik hati ya. Iya, baik hati dan satu lagi. Iya. Dia percaya Kak kepada Tuhan sekalipun mungkin dia bisa dikatakan orang asing ya Iya, di benar, keluarga Naaman, tapi dia mau mempertaruhkan dirinya karena dia tahu bahwa Tuhan itu menyembuhkan Naaman. Aduh, berarti tadi Inang Citra udah salah ya Kak? Iya, nggak boleh gitu ya Inang Berbuat Citra yang ya. tidak baik ya. Iya. Inang mau minta maaf dulu sama Kak Ingrid. Boleh. Iya, kita panggil Kak Ingrid ya. Kak Ingrid. Sini Kak. Kak Ingrid, Inang Citra mau minta maaf karena tadi sudah mengatakan kata-kata yang tidak baik. Sebenarnya suara Kak Ingrid bagus banget dan karena itu lagunya untuk memuji Tuhan. Jadi itu lagunya bagus banget Kak Ingrid. Kak Ingrid mau nggak maafin Inang Citra? Oke kakak, Aduh, Ingrid maafin. Baik banget ya, dia seperti gadis yang tadi menolong si Naaman ya Kak. Iya. Oh oke, jadi Inang Citra udah bisa dong jadi seperti si gadis kecil yang tadi yang tahu bagaimana berbuat baik, yang tahu bagaimana mengucap syukur kepada Tuhan dan tahu bagaimana minta maaf sama Kak Ingrid. Maaf ya Kak Ingrid sekali lagi. Oke. Kita akan tutup di dalam doa. Kiranya firman Tuhan pada hari ini adik-adik boleh lakukan ya. Adik-adik dan juga kakak-kakak sekolah minggu. Kita belajar untuk semakin hari semakin menjadi lebih baik. Iya benar. Iya, kita harus berbeda. Karena apa? Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang kita miliki. Dan karena dialah kita ada sampai saat ini. Iya, karena Tuhan Yesus sudah baik terlebih dahulu terhadap kita ya Kak. Iya, benar. Oke Kak, jadi sudah berakhir ya Iya. ibadah kita hari ini. Jadi adik-adik, khotbahnya sudah berakhir. Mari kita berdoa, kita lipat tangan dan tutup mata, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah mendengarkan kisah seorang anak gadis yang takut akan Tuhan, yang sangat baik, yang memikirkan orang lain, padahal dia dalam keadaan yang tidak baik juga Tuhan. Kami yakin, kami percaya Tuhan Yesus, adik-adik sekolah minggu juga adik-adik yang mengerti tentang keadaan sekitarnya, adik-adik yang menjadi baik, adik-adik yang menjadi garam dan terang bagi dunia, yang berani mengatakan sukacita besar akan nama-Mu Tuhan ke seluruh dunia, yang berani memberitakan nama-Mu dan perbuatan-perbuatan baik-Mu kepada setiap orang. Tuhan, lindungilah adik-adik sekolah minggu agar menjadi berkat dan kakak-kakak sekolah minggu agar bisa menyampaikan dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Seru banget ya khotbah hari ini. Kira-kira inti khotbahnya apa ya Kak? Oh ya Kak? Ya, yang pertama tadi kita harus peduli dengan sesama. Oh iya aku ingat. Katanya kita harus jadi anak baik Kak. Terus kita juga harus jadi anak Tuhan yang selalu membawa berkat dengan apa? Dengan kebaikan. Nah itu ya, jadi adik-adik yang di rumah, semoga khotbah hari ini semakin memberkati adik-adik ya. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu yang berjudul Hidupku Bukannya Aku Lagi. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku.
Untuk warta hari ini, Kak Cila ada kabar gembira buat adik-adik. Jadi karena kita udah mendekati bulan 12, guru-guru sekolah minggu akan memberikan hadiah untuk adik-adik yang rajin nonton ibadah online. Caranya dengan menuliskan nama dan juga horongnya di kolom komentar setiap video ibadah online. Dan adik-adik di rumah jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Selanjutnya kita akan mendoakan persembahan kita yang dibawakan oleh Amang Sintua. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Amin. Amin.